itu dari 0 subscriber dari awal? Dari awal benar-benar. Sekarang berapa sekarang? Apa? Subscribernya? Udah hampir setengah juta. Ya. Nanti tolong di ini di tag ya. Iya, itu semuanya ya. itu. Itu bisa lumayan nambah berapa seribu gitu ya. Kalau konten ini jangan khawatir, pasti ada tambahan. Pasti ada. Dengan 500.000 subscriber berapa? Ini bukan takutnya dibilang Enggak, pengen tahu. Iya, kita harus tahu ya. Kalian ada yang tahu tuh? Betul. Iya, biar. Ada yang nanya ini tadi. Udah, iya biar anak-anak tahu nih. Ini anak-anak yang kecil belum tahu, kalau anak-anak yang gede udah tahu nih. Makanya pada pegang kamera semua. Betul. Ayo sahabat salam, ungkapkan ayo. Jadi konten YouTube. Biar jadi motivasi buat Untuk pendapatan saya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah cukup untuk bisa tinggal. Dan sampai saat ini saya bertahan di dunia YouTube dikarenakan selain YouTube itu mengasyikkan, YouTube itu juga membahagiakan kepada diri saya terhadap masa depan saya. Itu aja. masih bersama saya selamat pagi sama para penonton video ini, para sekali kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan juga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat, kali ini saya akan menghadiri acara ya. Dengan keras-keras. Ini lagi ada tamu agung ini. Tamu YouTuber semua ini. Ini Mr. Atin Tantawi paling depan, Mas Mangget Toyib dan Bunda Sahabat Salam. Masya Allah hadir semua, Kang Samsuri Ikram, Terima Sofian, Dahria Pameli, Sarah Musa juga, Masya Allah. Hai. Alhamdulillah kita bisa bergabung bersama dengan para vlogger yang bikin khususnya ya. Dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana acara selanjutnya. Oke, yuk kita seminar dulu nih. Masya Allah. Ayo silakan duduk semuanya. Nih, adanya Di SIJ Jeddah ini sahabat. Masya Allah, ini para vlogger juga banyak yang hadir ya. Masya Allah, tabarakallah. Dari Samsuri Ikram, Sarah Moza, Bunda Dahria, Bunda Rima Sofian, ada juga Atin Tantawi, Mangget Toyib, Sahabat Salam, dan Bapak wakil kepala sekolah ini Bapak ya. Iya. Masya Allah, ini ada Bapak Pak Yoga, ada Pak Yoga sahabat. Masya Allah, dan ini para seniman-seniman kita ini calon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan atas segala nikmatnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, berkumpul, menimba ilmu dan belajar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli wa sallim alaihi. yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu, anak-anak semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang ini kemarin diundang oleh Bapak Kepala Sekolah untuk berbagi dengan kita semua terkait dengan optimalisasi sosial media kita, lebih spesifik tentang YouTube. Nah, kebetulan kita sudah punya fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah, ruang, alat-alat digital yang sudah mumpuni, kemudian ruang podcast dan lain-lain. Kita juga punya keluarga Indonesia di Jeddah, saudara-saudara kita Indonesia di Jeddah yang mungkin bisa berbagi dengan kita. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan ilmu tentang editing media dan lain-lain yang kita mungkin anak-anak di sekolah sudah lebih paham, sudah lebih banyak tekniknya, ilmunya di bidang editing gitu kan, gitu ya. Bagaimanapun sebagai pembelajar yang baik, ilmu dari manapun kita serap. Jadi nanti hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi. Nanti kita akan berkenalan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini mungkin. Kemudian setelah perkenalan nanti ada sesi sharing sedikit dari Pak Salam. Nanti setelah itu anak-anak juga mungkin nanti perkenalan sedikit, kita akan lebih banyak diskusi apa yang bisa kita optimalisasi supaya YouTube kita atau sosial media kita lebih banyak menjangkau masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Jeddah dan Arab Saudi. Karena masih banyak anak-anak yang nggak tahu ternyata di Jeddah itu ada sekolah Indonesia, bahkan yang udah sekolah di SIJ pun banyak yang belum tahu ternyata di SIJ ada ruang podcast
gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan minat bakat kita di bidang media. Nah, itu sambutan sedikit dari Pak Yoga. Setelahnya kita akan melaksanakan forum diskusinya. Untuk pertama, Pak Yoga persilakan pada perwakilan Pak Salam dari. Sudah, sahabat salam aja. Nah, Duduk atau gimana? iya, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Aswala. Pak Yoga. Bukan, Bapak wakil jangan Bapak. Enggak, Yang tadi. Pak Sutikno. Dan Pak Sutikno. juga, wakil kepala sekolah yang hari ini alhamdulillah dari kemarin beliau mengundang para vlogger, dan hari ini alhamdulillah Allah perkenankan bisa bersilaturahmi di STJ. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada sang baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena di pertolongan beliau lah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Adik-adikku semua, para teman-teman vlogger, perkenalkan karena suaranya agak sedikit serak ya, mohon maaf sebelumnya. Nama saya itu Abdul Salam Muhammad Rashad, tapi lebih dikenalnya dengan sahabat salam. Mungkin karena saya wajah-wajah pasangan, mungkin sebagian adik-adik sudah ada yang mengenali gitu ya. Saya terus terang memperkenalkan diri, saya datang ke Arab Saudi kurang lebih sekitar 6 tahun. 2015 saya datang ke sini, 2015 akhir saya terjun pertama kerja di bagian restoran, di salah satu restoran, dan saya itu di bagian cuci piring. Nyampe di sini kita perkenalkan dulu perjalanan saya. Nanti untuk masalah YouTube ya, story perjalanan. Kurang lebih sekitar 2 tahun saya pernah kerja di salah satu restoran di kota Jeddah, dan setelah itu karena kita sudah selesai kontrak perusahaan tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk pindah kafil karena masih betah untuk tinggal di sini. Setelah berapa lama, kurang lebih sekitar 3 tahun, saya berusaha mengikuti arahan dari teman. Kenapa? Pertama, kenapa saya itu tertarik untuk terjun di dunia YouTube? Pertama, terus terang teman-teman, adik-adikku, saya itu sebetulnya tidak ada bakat, tidak ada kemampuan di bidang dalam terjun di dunia YouTube. Dikarenakan pertama, saya merasa, oh teman-teman itu banyak yang terjun di dunia YouTube, sedangkan mereka itu bilang, oh sahabat salam, kamu tuh kayaknya punya bakat di dalam dunia YouTube. Nah, setelah itu saya mencoba mencari apa sih YouTube yang sebenarnya, apa sih menjadi konten kreator yang sebenarnya. Karena saya lihat memang konten YouTube ini adalah wadah untuk semua orang sedunia gitu, dan kita bisa menyalurkan segala aktivitas kita, baik kebiasaan kita, habit pekerjaan kita, kemampuan kita, ability kita, dan juga hal-hal lain sebagainya, seperti halnya praktek dan hal lain sebagainya yang mungkin menilai positif itu sangat berpengaruh di dunia YouTube. Nah, makanya dari itu saya, karena memang dunia vlogger saya itu dunia di luar ya, bukan di ruangan ya, sehingga banyak arahan dari teman-teman, banyak masukan dari teman-teman, sehingga saya awalnya agak sedikit minder, mungkin akan sama dengan kalian semua, mungkin akan sama dengan adik-adikku semuanya. Tapi dengan tekad yang kuat, dengan apa yang kita miliki, karena setiap orang itu mempunyai skill yang masing-masing. Dan saya yakin adik-adikku semuanya lebih mampu dari kita. Cuman karena mungkin pertama kurang self confident, percaya dirinya kurang, sehingga kita untuk menyalurkan bakat yang mereka miliki itu banyak merasa, oh saya masih ragu, masih kurang senang. Pokoknya dan berbagai macam hal negatif yang sebelum kita kerjakan sudah ada, termasuk yang saya jalani sampai saat ini dari awal gitu. Setelah berapa lama, karena saya mencoba menggeluti di dunia YouTube, mencoba dengan kemampuan yang saya miliki, walaupun memang banyak itu lah dari teman-teman sebelah, tapi saya mencoba karena saya lihat, bukan melihat waktu dekat, kita waktu panjang.
Kita harus bermimpi itu setinggi mungkin di dunia YouTube. Itu kan hanya sebatas sekarang dengan hari esok tidak bisa. Kita itu harus punya big dream, istilahnya mimpi besar di dunia YouTube, sehingga memotivasi diri kita untuk lebih semangat lagi. Nah, setelah itu karena ada motivasi dari diri kita, kalau dari orang lain belum tentu kita akan membawa semangat. Tapi kalau dari diri kita sendiri pasti akan lebih lebih happy dan lebih tenang dan lebih bahagia apapun yang kita sampaikan di media itu. Setelah berapa lama dan alhamdulillah saya mencoba walaupun berjalan sendiri, walaupun pertama memang banyak arahan, banyak support dari teman-teman, dan setelah itu kita mencoba berdiri sendiri karena saya yakin setiap orang itu sudah mempunyai kemampuan yang belum tentu orang lain miliki. Seperti adik-adik ini pasti di satu sama lain mempunyai bakat yang mungkin sisi lain mereka tidak miliki dan termasuk saya tidak miliki. Nah, setelah itu kurang lebih sekitar 7 bulan saya terjun di dunia YouTube. Awalnya alhamdulillah saya dimonetize menjadi vlogger, dan alhamdulillah diterima menjadi YouTube, dan sampai saat ini bertahan di dunia YouTube. Karena kenapa? YouTube itu karena sangat asyik. Ini simpelnya, YouTube itu sangat asik dan menyenangkan, dan segala sesuatu yang kita salurkan ke YouTube itu menjadi suatu hal yang menyenangkan. Karena kenapa? Selain pertama poinnya, kenapa saya terjun di YouTube? Saya setidaknya punya kenangan selama berada di Arab Saudi, bisa mendokumentasikan kenangan-kenangan. Jadi setiap memori perjalanan dan hal-hal yang sebagainya, baik seperti halnya kayak adik-adik kumpul, satu hal saat ini mungkin suatu hal yang sangat biasa, tetapi suatu saat ketika kita kuliah kembali ke negara Indonesia, otomatis itu menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupa. Itu poinnya. Yang kedua, selain itu kita punya selain punya kenangan, dan di sisi lain menyimpan memori di dunia YouTube itu seumur hidup tidak akan pernah ada habisnya. Kalau di Facebook, di Instagram, di Twitter, karena saya aktif di 6 media, di TikTok dan hal lain sebagainya, mungkin ketika di hide, karena sangat mudah sekali di aplikasi lain, itu ketika di hide kita akan susah untuk mengembalikan media yang sudah kita upload ke media tersebut. Bolehlah kita live streaming dan hal lain sebagainya, walaupun kita hafal passwordnya dan hal lain sebagainya, tapi ketika ada orang yang kita akan kesusahan. Tetapi di YouTube karena langsung kontak pribadi dan emailnya itu sangat kuat sekali, sehingga tidak memudahkan orang lain masuk, dan selama kita tahu nama YouTube kita seumur hidup kita pasti punya kenangan. Kita mungkin suatu hal yang sangat biasa seperti halnya kita teman-teman ini berada di Arab Saudi, suatu hal yang sangat biasa-biasa saja, tetapi ketika kita pulang ke Indonesia akan menjadi kenangan-kenangan indah yang tidak akan pernah terlupakan. Oh, inilah saya waktu dulu kumpul sama teman-teman ini waktu itu. Nah, jadi itu menjadi kenangan. Yang ketiga poinnya adalah YouTube itu tidak akan pernah bermain-main dengan siapapun yang benar-benar serius terjun di YouTube. Karena apa? Kita itu dapat income dari YouTube, penghasilan dari YouTube. Dan itu YouTube itu tidak main-main, 1% pun tidak akan main-main sama kita. Siapapun yang serius sama YouTube akan memberikan income kepada kita. Siapapun yang sungguh-sungguh sama YouTube itu tidak akan berpilih kasih siapapun. Dari salah satu YouTuber ini termasuk saya, alhamdulillah sampai saat ini kenapa saya bertahan di Arab Saudi dan saya itu bisa membiayai hidup saya, keluarga saya, terus terang karena saya itu ada masukan dari YouTube yang sangat luar biasa, penghasilan dari YouTube, dan suatu kenikmatan yang tidak ternilai harganya, sampai terus terang saya bisa memberangkatkan kedua orang tua ke sini itu berkat di YouTube. 95% itu dari YouTube. Makanya untuk adik-adikku semuanya, ayo kita semangat selagi kita, apalagi kaulah muda adik-adikku yang potensi sangat luar biasa, yang masih punya spirit yang sangat luar biasa, jangan sampai pantang menyerah. Kita sama anak-anak TKI, kita sama-sama orang PMI, tentu semuanya sama. Tetapi di sisi lain kita sebagai anak yang berpotensi, tunjukkan kepada publik kita bisa, buktikan kepada dunia kita bisa. Kita hidup di negara orang, buktikan bahwasanya kita mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa yang akan kita ke seluruh dunia seperti itu. Ya, berbeza ya. Satu kunci yang Pak Yoga bisa ambil tadi, YouTube itu kalau bikinannya udah asyik, kita sudah suka gitu ya, menyenangkan gitu ya, maka membuat konten itu bukan beban lagi. Iya, betul. Jadi semua objek jadi itu hobi bisa jadinya. Semua hal yang kita temuin sehari-hari bisa jadi objek. Betul. Jadi objek konten video gitu ya.
yang itu nanti bisa membuat hal-hal lain efek samping kayak mungkin dulu awalnya gak niat nyari duit ya di YouTube ya. Sama sekali nggak ada nggak ada harapan Nggak ada untuk dapat harapan income untuk gitu, bisnis. karena saya Iseng. mencoba-coba dulu gitu, karena Iseng-iseng nggak ada dulu ya. gambaran YouTube itu Oh. akan mendapatkan penghasilan yang Awal sangat tahun luar berapa, biasa. Mas? Saya masuk ke sini tahun 15 akhir dan saya terjun di YouTube kurang lebih pas 3-6 bulan lockdown, sebelum lockdown. Sebelum lockdown. Iya. Itu dari 0 subscriber dari awal. Dari awal nol benar-benar. Sekarang berapa sekarang? Apa? Subscribernya? Udah hampir setengah juta. Ya. Oh. Nanti tolong di ini di tag ya. Iya, YouTube semuanya ini ada ya. yang Itu bisa lumayan nambah-nambah berapa seribu gitu kita. Kalau konten ini jangan khawatir, pasti ada tambahan. pasti ada tambahan. Berapa sih untuk bisa monetize? Syaratnya? Apa-apa yang menjadi syarat? Jumlah subscriber atau konten? Nah, ini asiknya karena kenapa? Kita jangan sampai kita yang menjelaskan. Jadi kita sharing. Ah, ada ya. pertanyaan kita. Dari adik-adik nih. Iya, iya, iya. Nah, barusan dari Iya. Bapak Yoga barusan untuk memenuhi monetize itu berapa subscriber dan berapa jam tayang. Saya setiap hari mengkaji dari pihak YouTube sampai saat ini untuk menjadi vlogger, untuk dimonetize menjadi seorang vlogger itu pertama harus memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4.000 jam tayang itu total semua video. Total semua Yang boleh video. kita- Iya, dan itu ada limitnya. Jadi kita itu ada durasi waktu dari pihak YouTube itu untuk bisa dimonetize itu ada 2. Yang pertama itu 1000 jam tayang, yang kedua itu 1000 subscriber, 4000 jam tayang yang harus dipenuhi dalam 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, Hitungan kita berapa? di dunia YouTube ini memang ada program-program khusus yang mungkin ada sebagian saya selalu dijelaskan kepada teman-teman ini orang tua dan kakak ini semua, masya Allah, di media itu ada memang program-program yang mungkin ada sebagian yang masih baru belum kenal. Di YouTube itu kalau hanya berjalan sendiri tidak akan mungkin bisa secepat viral. Tetapi kalau kita bukan kita sok ya, istilahnya nggak ada. Kita kalau misalnya sering kolaborasi, sering ya bikin video bersama, itu cepat banget berpengaruh. Karena kenapa? Istilahnya gini, kita sudah lebih awal, tentu subscriber sudah orang lebih banyak yang mengenal, sehingga ketika kita kolaborasi dengan yang lebih lama, otomatis ini siapa ya? Saya penasaran, akhirnya mampir. Istilahnya melihat di YouTube-nya mereka, sehingga ini ternyata mengedukasi terhadap semua orang-orang Indonesia, sehingga mereka subscribe. Kalau hanya sendiri-sendiri, sebagus apapun konten, biasanya itu jarang sekali viral. Karena kenapa? Itu saja, misalnya 1000 subscriber, itu saja subscriber gitu. Tetapi kalau kolaborasi dengan yang lebih banyak, otomatis secara tidak langsung orang kalau nonton di pribadi saya, mungkin di beliau mungkin hanya 1000-2000. Tapi kalau di saya 10.000, otomatis yang 9.000 itu akan tertarik, setidaknya 10% itu tertarik untuk melihat nih, penasaran gitu. Nah, makanya program dari YouTube itu tambah banyak berkolaborasi dengan yang partner yang lain, otomatis kita memandang masalah gaji terlebih dahulu, tetapi poinnya bawa kebiasaan terlebih dahulu, bawa kepada diri kita untuk menjadi kebiasaan, karena dengan kebiasaan kita itu akan mengasihkan, dan otomatis dengan asiknya itu nanti akan menjadi beban, dan beban itu mengasihkan ke depannya untuk income-nya seperti itu. Jadi usahakan bagi adik-adik pemula yang mau apalagi mereka punya bakat yang masing-masing, mungkin saya pun belum tentu seperti mereka, dan mereka di bakat editingnya luar biasa. Saya barusan sempat nonton di satu video ketika di karena saya ingin tahu juga, dan ternyata masya Allah tabarakallah, saya pun kalau di masalah editing sudah total kalah. Tetapi untuk di lapangan mungkin adik kurang begitu pengalaman. Oleh sebab itu bagi kalian usahakan ketika sekarang oleh beliau sudah diberikan wadah, manfaatkan sedemikian baik, gunakanlah sedemikian baik. Sangat luar biasa, SCG sudah memberikan wadah, otomatis kita yang harus memberikan pelayanan yang terbaik. Agar supaya kenapa? Karena kembalinya kepada diri kita masing-masing. Setiap kemampuan yang kita berikan kepada publik, otomatis akan kembalinya kepada diri kita masing-masing. Percaya terhadap diri kita sendiri, yakinlah terhadap apa yang kita proses saat ini akan menuai hasil yang terbaik untuk di lain waktu. Amin, Itu amin. poinnya. Jadi seperti halnya pengalaman yang saya alami, berangkat dari 0,000 dan alhamdulillah sampai saat ini saya bertahan di dunia YouTube, dikarenakan selain YouTube itu mengasyikkan, YouTube itu juga membahagiakan kepada diri saya terhadap masa depan saya. Itu aja. Makanya semangat juang, jangan pantang menyerah, usahakan dari sekarang
kita bangkit dari sekarang, jangan merasa minder. Dari sekarang kita semangat bersama. Saya siap mendukung, saya siap memberikan dukungan sepenuhnya. Kita sama-sama sebagai warga Indonesia yang tinggal di sini, kita bangkit bersama-sama. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, tidak ada kata minder, kita ada rasa ragu, malu. Kita bangkit bersama-sama. Anak-anak ada yang mau tanya? Sampai November maksimal ya. Berarti poker divisi media gagal ya. Harusnya itu secara matematis cepat ya Pak untuk monetas ya. Iya. Kalau bekerja benar 1 minggu saya yakin. Iya, cepat. 1 minggu monet ini. Monet langsung. Biasanya kan sudah buat. Yang di sini selain masalah yang sudah monetis, Semua. Jadi semua udah alhamdulillah ini. Jadi karena pengalaman kita makanya kita coba. Karena Nah, kita kan collab dengan yang udah senior gitu. Walaupun saya baru, Jadi tapi ini saya sering collab. anak buahnya sahabat salam semua, Anak Pak. buah semua ini sering collab. Makan Ini bareng, sudah menjadi konten vlogger. Karena bareng. dengan apa yang disebut Muridnya vlogger sahabat itu, salam mereka kita ini. sudah diterima menjadi partner YouTube. Nanti kan ada surat otomatis, itu baru ada surat kerjasama dari pihak YouTube. Dan setelah itu bukan masalah mengejar jam tayang, tapi masalah income, mengejar income. Setelah itu. kalau yang setelah monetis Iya, ya. iya. Selain Setelah kita monetis, asik, iya. baru kita mulai ayo kita biar nggak cuma bikin konten upload udah selesai kita tinggalin enggak Iya. gitu. Kita Betul. juga pengen punya Nanti akan target. jatuh cinta sendiri kita Iya. dengan Betul saya sekali. sendiri, gitu. Satu mereka punya tugas meliput meliput apa namanya kegiatan-kegiatan sekolah supaya kegiatan itu terpublish. Jadi satu sifatnya memang ini nggak wajib apa namanya punya banyak viewer, bukan sesuatu yang diwajibkan. Iya. Karena memang sekolah tujuannya mempublish apa yang terjadi di sekolah. Iya. Tapi Iya. akan Iya. lebih Iya. baik kalau Betul. sesuatu itu mendatangkan keuntungan buat Iya. Nah, itu dia. Iya. Betul sekali. Nah, jadi ada keuntungan lain. Nah, yang perlu diperhatikan menjadi PR ini untuk adik-adikku. Kalau ibu-ibu saja bisa jadi vlogger, kenapa yang lebih Iya, potensial? Betul, apalagi yang anak-anak. Harus bisa ini anak-anak ini. Ini kerja kayak dihakimin gitu. Ini kan kerja. YouTube, masa kerja. Kerja. Di dapur, Bapak kalah sama mama yang di dapur. Iya. Ini mama jadi YouTuber Anak-anak jangan anggap ini penghakiman ya. Iya. Iya. Biasa. Itu masih kita belajar. Cepat aja. Ya ini bukan penghakiman tapi spirit. Spirit, betul. Nanti kapan-kapan kita bisa kolab-kolab. Iya, jadi ya video paling langkahnya selanjutnya yang kedua yang paling dekat. Kita kan minggu ini lagi ada dengar motivasi kayak gini, kayak yang bikin video juga jadi. Aduh, lu bikin video pembelajaran kayak gitu. Jadi ketagihan. saya terus terang sampai saat ini biar jadi motivasi. Berapa sih gaji untuk dunia YouTube? Nah, Nah, ya, itu. Kalau dengan Lu harus tanyain. 500.000 subscriber berapa? ini bukan takutnya dibilang Enggak, pengen tahu. Ya, iya, kita harus tahu ya. Kalian ada yang tahu belum? Betul, betul. Iya, biar. Ada yang nanya ini data. Udah, iya biar anak-anak Harus tahu nih. tanya ini, saya harus Ini anak-anak yang kecil belum tahu, kalau anak-anak yang gede udah tahu nih. Makanya pada pengen pameran semua. Betul. Ayo sahabat salam, ungkapkan ayo. Jadi konten YouTube. Biar jadi motivasi buat ini. Benar. Untuk pendapatan saya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah cukup untuk bisa tinggal di Arab Saudi. Kurang lebih sekitar 50 juta. Masya Allah, per bulan. Masya Allah. Saya mau nanya. Oh ya, oke. Gimana sih cara Bapak mengatur waktu untuk upload video ke Upload YouTube video, dari ya. pas syuting sama sampai editing? Iya. Nah, ini pertama, iya betul. Betul, betul. Saya barusan juga sudah pancing sedikit biar sambil sharing ya. Saya sebetulnya lebih sulit dibandingkan adik-adik semua. Karena kenapa? Selain saya ngevlog dan tidak ada kameramen, nggak ada editing. Jadi memang semuanya itu saya menghandle Sendiri ya. termasuk semua ini, ibu-ibunya ini bisa ngedit semua nih. Ibu-ibunya nge-vlog, bikin video sendiri, ngedit sendiri dan lain sebagainya. Editor semua Nah, ini. kalau saya cara manage waktu, karena memang saya di sisi lain saya punya tanggung jawab dari kemarin saya sama jamaah. Jadi diusahakan kebiasaan yang saya kerjakan itu dijadikan konten. Karena kalau sudah asik apapun itu kan menjadi konten, gitu. Iya benar. Sesulit apapun, semudah apapun, pasti 100% dalam tanda kutip itu menjadi konten. Apapun itu kegiatannya itu kalau sudah asik itu pasti ada konten, ada ide yang betul. oh kayaknya lebih bikin konten sama ini sama aja, oh saya mau makan bikin konten karena sudah menjadi kebiasaan dan segala Kebiasaan sesuatunya itu konten. biar ada kenangan gitu.
jalan-jalan sama keluarga, saya sekolah sama teman, ini ada teman baru, ini ada aktivitas baru, ini ada acara baru, ini ada kegiatan baru. Semuanya itu kalau sudah dibawa asik, itu akan menjadi konten semua ya. dan itu Masya tidak Allah. akan pernah terbebani dan dengan waktu yang kita miliki gitu, dengan editing, dengan hal lain sebagainya. Makanya adik-adikku ini karena memang sudah punya skill yang berbeda-beda, tunjukkan. Kita itu bisa sehari bisa 5 loh, saya yakin. Kalau saya pribadi, saya itu terus terang, saya satu hari bisa 4 video itu tiap hari harus ada. Itu, walaupun harus editing, bikin video sendiri. Karena kenapa? Menjadi habitual action, kebiasaan saya. Udah kebiasaan, Cara betul. manage-nya tuh gimana tuh? Jadi setiap kita video langsung diedit atau gimana tuh? Itu Iya. adik-adik kayaknya pengen tanya. Iya, yang pertama setelah kita bikin konten, usahakan dikonsep terlebih dahulu agar mempermudah ketika kita editing. Karena kenapa? Temanya mau kemana? Iya, ketika kita bikin vlog, usahakan ada tema yang sudah terkonsep sehingga nanti tidak ada kesalahan yang banyak di YouTube itu, di editing itu. Di videonya lah. Sehingga misalnya durasi 15 menit. Kita bikin konsep 15 menit harus gitu kan. Dengan kesalahan-kesalahan 2 menit. Usahakan itu nggak ada kesalahan yang fatal sehingga editingnya harus panjang banyak. Tapi usahakan untuk 2 menit itu sudah paling banyak. Sehingga nanti ketika editing, proses editing itu akan lebih mudah. Oh ini letak kesalahannya, oh letak ini, udah selesai kita upload, kita private dulu agar supaya kita punya tabungan ketika betul-betul ada kesibukan kita langsung upload sehingga aktivitas kita tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Ketika waktu lowong, satu hari waktu lowong usahakan ada 3-4 video yang sudah di private di upload, yang tinggal buka kuncinya dari YouTube. Itu aja. Tinggal publish. Iya, tinggal publish. Masya Allah. Bagus itu. Langsung kita pakai. Ayo sahabat salam tutup dulu. Itu yang jalan yang Kalau yang Ibu, kita. saya kebetulan ada acara langsung kita tutup ya. Oh, iya. Iya, iya, tutup sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini acara seminar sudah mau berakhir. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya Abdurrahman Family ini. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat anak-anak kita semua ya. Dan mungkin saya akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa dukung selalu channel saya Abdurrahman Family ya, dengan cara like, comment, subscribe agar channel saya Abdurrahman Family bisa berkembang. Dan dari Jeddah, dari SIJ Sekolah Indonesia Jeddah ya, saya Abdurrahman Family bersama anak-anak siswa tentunya ya, dan juga para vlogger mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.